Haleluya, sungguh hati kami penuh ucapan syukur karena kami memiliki Bapa yang sangat baik. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami percaya kepadamu, Engkau memberi kuasa kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang sangat baik, Bapa yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, pemeliharaan kasih setiamu boleh Kau limpahkan atas setiap kami. Tuhan, Kau ampuni kami kalau seringkali kami menjadi anak-anak yang nakal, menjadi anak-anak yang tidak taat, menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran akan suara-Mu. Kiranya pada pagi hari ini Engkau ampuni kami, layakkan kami untuk mendengarkan pesan Tuhan, peringatan Tuhan, koreksi dari Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau buka hati kami untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Urapan dan kuasa-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Bersyukur saudara-saudara kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Perhatikan Bapak Ibu, karena kita mempunyai banyak saksi, yaitu tokoh-tokoh iman ya, Ibrani pasal 11, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sama-sama ayat 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah hambatan dalam perlombaan iman. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang perlombaan. Bulan Agustus kemarin ya, sudah mulai diadakan banyak lomba untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita. 2 tahun tidak diadakan karena pandemi, saudara. Lalu tahun ini seperti di Wiguna tempat kami juga diadakan lomba. Coba slide berikutnya. Lomba yang paling umum itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya hambatannya. Coba diklik aja semua. Adit boleh. Nah, yang pertama saudara, ingat masa kecil ya. Kalau sekarang nggak mau lagi lomba makan kerupuk. Kenapa? Kalau batuk obatnya mahal, betul ya. Kalau batuk nanti dibilang COVID, repot saudara-saudara. Nah, jadi yang makan kerupuk ditiadakan. Tapi zaman saya kecil dulu saudara, ini masih ada. Di sekolah ada saudara. Nah, hambatannya apa lomba makan kerupuk itu? Yang pernah ikut? Oh, nggak pernah ikut ya, takut batuk soalnya. Oke, saya ingat saudara, kalau lomba makan kerupuk, saudara lihat itu ya, hambatannya apa? Angin. Kan kerupuk itu sangat mudah diterpa angin, apalagi bulan Agustus kan anginnya kencang Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan kesana kemari, apalagi yang nakalan itu saudara, tarik kerupuknya gitu ya. Nah, akhirnya kerupuknya ke atas, saudara, lalu turunkan lagi. Nah, itu hambatannya, angin Bapak Ibu. Lalu yang kedua di bawah. Nah, ini biasanya bapak-bapak ini yang ikut lomba ya, balap karung. Nah, tahun ini ada gereja juga yang mengadakan ya, saudara-saudara. Nah, hambatannya apa Bapak Ibu? Apa itu? Hah? Yang kelihatan itu loh Bapak Ibu. Enggak pernah juga ya. Lomba masak soalnya. Jatuh. Terseret jatuh Bapak Ibu. Itu hambatannya. Nah, yang paling tragis nih di tengah ini saudara. Apa hambatannya? Jatuh. Apalagi posisinya tinggi ya.
Nah, hambatannya, rintangannya, kesulitannya, jatuh. Lalu yang kedua, teman-temannya yang di bawah itu tidak kuat menopang. Nah, akhirnya jatuh semuanya. Betul ya, saudara? Nah, lalu yang terakhir itu lomba olahraga disabilitas ya, saudara. Hambatannya apa itu? Keterbatasan fisik. Betul ya, saudara? Yang kaki satu mungkin masih lumayan, larinya bisa kenceng. Tapi yang nggak punya kaki, yang hanya pendek itu, saudara, larinya bagaimana itu ya? Tapi memang ada juga olahraga khusus untuk disabilitas ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hambatannya adalah keterbatasan fisik. Angin, jatuh keserimpet, jatuh dari atas, lalu keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hambatan di dalam perlombaan. Tapi pertanyaannya, walaupun ada hambatan, walaupun ada rintangan, walaupun ada tantangan, kenapa mau ikut lomba? Kenapa, saudara? Nah, dengan kata lain, apa yang dikejar? Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Apa itu? Siapa yang gak senang hadiah? Siapa yang gak suka hadiah, saudara? Pasti, gitu ya. Dapat voucher, mau? Walaupun vouchernya hanya 2.000, mau, saudara? Belani ngantri gitu ya. Ada juga loh yang mau. Lah kalau 2.000-nya ada 20 voucher, mau toh, saudara? Ngantri begitu. Kenapa? Karena ada yang dikejar. Walaupun hambatannya banyak orang antri berjubel mau. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Filipi 3 ayat 14. Baca sama-sama, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perlombaan, saya dan saudara yang berlari, kalau itu olahraga perlombaan lari. Ya, kalau di dalam olahraga tinju, kita mesti memukul lawannya. Kalau itu di dalam perlombaan tinju. Lalu dalam perlombaan sepak bola, kita yang mesti lari merebut bolanya. Tapi jangan sampai rusuh seperti yang di Malang kemarin ya, Bapak Ibu ya. Supaya bisa masuk ke gol dari lawannya. Iman itu adalah karunia Tuhan, betul. Iman itu adalah pemberian Tuhan, betul. Tapi Bapak Ibu, di dalam perlombaan, saya dan saudara yang mengusahakannya. Saya dan saudara yang berjuang. Saya dan saudara yang ikut berlomba. Nah, hadiahnya apa? Mungkin saudara berkata, aku mengalami banyak tantangan, hambatan seperti lomba-lomba itu tadi. Memang, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita harus ingat, kita terus berlomba, kita terus berjuang sampai ke garis finish. Karena apa? Ada hadiah. Nah, pertanyaannya, hadiahnya itu belum sudah diberikan apa belum sebenarnya, saudara-saudara? Tadi dikatakan apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apakah hadiahnya? Panggilan surgawi. Sudah diberikan apa belum? Apa tuh namanya panggilan surgawi, saudara? Waktu saudara percaya Yesus, waktu saudara jadi orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, saudara sudah dapat hadiah. Ya, karena Paulus mengatakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus, itu panggilan. Bapak Ibu, coba lihat saudara-saudara kita. Mungkin di antara semua saudara, hanya Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus. Yang lain kemana? Saudara ajak mereka sangat sulit, betul? Saudara sudah doakan, sudah menginjili juga, memberitakan firman. Toh mereka juga sulit untuk mau percaya. Walaupun mungkin bisa percaya. Bisa, saudara-saudara. Coba lihat. Berarti ketika saya dan saudara percaya Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sebenarnya sudah memperoleh yang namanya hadiah. Loh, kalau begitu hadiah sudah diterima, Pak. Jadi firman Tuhan tadi apa artinya? Dan berlari-lari kepada tujuan. Kemudian kita juga harus seperti ikut berlomba. Lomba larilah sampai ke garis akhir, sampai ke finish, lalu sampai dapat mahkota. Buat apa? Nah, Bapak Ibu, Alkitab kadang-kadang menjelaskan, ya, pakai istilah teologi sedikit, namanya paradoks. Kita sudah menerima hadiah, tapi seolah-olah kita masih mengejar hadiah. Nah, ini saudara-saudara yang agak sulit ya. Tapi saya akan sederhanakan, saudara-saudara. Ketika Bapak Ibu sudah diselamatkan atau sedang diselamatkan. Keduanya. Saudara sudah memiliki hidup kekal, percaya Yesus.
setelah meninggal nanti bersama dengan Bapa di surga. Nah, itu artinya sudah diselamatkan, ada jaminan. Tapi ketika masih hidup, saudara sudah nyampe ke surga, sudah dapat surganya apa belum? Belum. Makanya ada istilah, kita ini sudah diselamatkan, kita ini juga sedang menuju kepada keselamatan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, seperti firman Tuhan mengatakan, dan berlari-lari, berlomba di dalam iman kita, seolah-olah hadiahnya masih ada di sana. Bisa nangkep ya, Bapak Ibu? Nah, kita melihat yang kedua. Kalau begitu hambatannya apa? Kenapa kita mesti mau melakukannya? Coba slide berikutnya, saudara, ternyata ada tujuannya. Kalau hadiahnya sudah diberikan, saudara buat apa? Pasti kita akan berkata, nggak usah, sudah dapat kok. Betul? Ya toh? Sudah dapat hadiahnya. Ngapain mesti berjuang? Buat apa berlomba? Katakanlah mahkota sudah diberikan. Kemudian apalagi saudara, piala sudah diberikan. Lalu buat apa lomba lagi? Betul ya? Kenapa? Sudah dapat. Tapi sudah lihat, firman Tuhan tadi mengatakan, dan berlomba dengan tekun, dan berlomba dengan yang diwajibkan kepada kita. Ternyata ketika saya dan saudara masih berlomba dalam perlombaan iman, nah itu yang dimaksud, saudara, tujuannya apa? Untuk supaya iman saya, iman saudara bertumbuh. Nah, ini yang mesti kita usahakan, ini yang mesti kita perjuangkan. Amin, saudara. Nah, sekarang hambatannya ada 3. Yang pertama, ini bingung nih hambatannya. Untuk iman bertumbuh kan ada hambatannya ya, saudara. Untuk naik kelas kan mesti juga ada ujiannya. Gak ada saudara mau dapat hadiah, gak berjuang apa-apa, gak ada. Walaupun ada tapi gak merasakan apa-apa, gak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Dapatnya dengan mudah. Pasti ketika seseorang dapatnya dengan mudah, dia akan sangat sulit menghargainya. Betul saudara? Tapi ketika saudara mendapatkan sesuatu dengan susah, dengan payah gitu, dengan penuh kesulitan, saudara akan menghargai yang engkau dapatkan itu. Katakanlah saudara sangat sulit untuk mendapatkan uang. Ketika saudara berjuang, bekerja ekstra keras, berusaha lalu dapat uang, pasti saudara akan ketika mengeluarkan uang itu akan mikirnya banyak. Betul saudara? Tapi sebaliknya, kalau dapatnya mudah, habisnya juga mudah. Dia nggak akan mikir, oh dapatnya gampang kok, toh nanti dapat lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain yang tidak memiliki nasib yang sama seperti kita, mereka berjuang kehujanan, kepanasan, saudara berjuang demi uang yang mungkin menurut kita sedikit, tapi itu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pasti orang ini akan menghargai apa yang dia sudah perjuangkan. Nah Bapak Ibu, iman itu sangat berharga. Saudara, kenapa? Karena iman itu karunia Tuhan. Saudara-saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pemberian Tuhan. Luar biasa ya. Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memampukan kita berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Loh, coba saudara, pemberian Tuhan memang bukan usaha kita, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita terus, apa saudara? Berjuang di dalam perlombaan iman demi tujuan apa? Pertumbuhan iman, perkembangan iman, kemajuan iman. Nah, kecuali orang yang hopeless, tidak mau maju. Saudara, stres nggak menghadapi orang yang nggak mau maju? Saya punya teman itu, saya stres yang minta ampun. Lalu saya pikir-pikir, saya stres, rugi sendiri. Karena yang bersangkutan juga nggak mikir, saudara-saudara. Buat apa saya pikirin gitu ya? Sudah dikasih banyak lowongan pekerjaan, jawabnya apa? Sudah tua. Karena gitu, sudah tua berapa sih? Masih umur 50-an kok sudah tua. Kan masih banyak kerjaan yang umur 50-an bisa pakai kan, saudara? Terus habis itu percuma. Loh, belum dicoba, saudara. Ini loh ada lagi. Supaya kamu dapat duit untuk hidup. Karena hidupnya ini bergantung sama orang lain, Bapak Ibu Saudara. Sama maminya. Lah kalau maminya mati, sampai saya berkata, kamu nanti gimana? Ya semoga umurnya panjang. Loh, ini kurang ajar ini, saudara gitu ya. Supaya pelihara dia. Kamu dulu kecil dipelihara dia. Sekarang kamu umur 50 tahun lebih, minta dipelihara sama dia. Kamu anak model apa? Sampai saya marahi dia, saudara. Tapi dia cuek aja. Nah, coba saudara, menghadapi orang yang gak mau maju, yang gak mau berlomba, yang tidak mau berjuang, buat apa? Dia gak akan bertumbuh ya terus begitu, saudara. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan tipe orang seperti teman saya tadi. Amin, saudara. Saudara mau bertumbuh? Kecuali saudara pagi ini berkata, wes Pak, aku stagnan aja, aku seperti ini saja.
Aku nggak mau berubah, Pak. Yesus nggak berubah, aku yang nggak berubah. Wah, ini kacau ini saudara-saudara ya. Ini bukan orang Kristen yang menghargai, orang Kristen yang layak menyebut Allah sebagai Bapa yang sangat baik. Enggak, berarti jangan-jangan dia memang belum anaknya. Karena dia nggak peduli, tidak berusaha untuk menyenangkan hati Bapaknya. Nah saudara, di dalam perjuangan, perlombaan, pertandingan iman itu, maka ada beberapa hambatan. Untuk mencapai pertumbuhan iman itu, ada beberapa hambatannya. Yang pertama, hambatannya adalah beban. Tadi dikatakan apa, saudara? Tanggalkan semua beban yang begitu berat yang merintangi kita. Gambar orang panggul kayu ya, Bapak Ibu. Lalu kalau ada orang lain yang tidak panggul kayu, kemudian jalan bersama naik gunung, sampai ke finish duluan yang mana, saudara? Sampai ke puncak gunung yang mana? Yang bawa beban apa yang bebannya ditinggalkan? Yang ditanggalkan? Ya tuh, yang ditanggalkan tuh. Apalagi itu berat loh. Bapak Ibu Saudara, jalannya juga pelan-pelan, apalagi kondisinya nanjak gitu ya, saudara. Ini merupakan beban. Ini merintangi perjalanan, merintangi untuk naik. Gak mungkin bisa naik, mungkin bisa pingsan di tengah jalan karena bebannya terlalu berat. Nah, seringkali kalau kita jalan-jalan bawa banyak barang enggak? Katakanlah nge-mall, saudara. Bawa banyak barang enggak? Kalau bawa banyak barang, namanya belanja, bukan jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan, paling bawa air putih di tas yang kecil, betul? Ada yang bawa langsung gede-gede, saudara. Itu sih mau pindahan rumah, gitu kan? Diusir mungkin, saudara. Kenapa? Ini merupakan beban. Gak bisa jalan cepat, gak bisa jalan jauh. Malas, maunya istirahat, duduk aja. Nah, saudara, sama perjalanan iman kita juga begitu. Jangan bawa barang banyak-banyak. Jangan, saudara, kita membawa beban itu. Sebab kita gak mungkin maju. Apalagi jalannya berbelok-belok, lalu naik turun. Kita akan penuh kesulitan. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam perjalanan iman kita, maka beban itu harus kita tanggalkan. Nah, beban apa, saudara? Terjemahan lain mengatakan rintangan atau pikulan yang sangat berat. Nah, apa yang dimaksud ini? Bukan beban masalah pergumulan hidup, bukan, saudara. Tapi beban yang dimaksud di sini adalah hidup dalam dunia, tetapi tidak keduniawian. Artinya, orang yang hidup di bawah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Firman Tuhan mengatakan apa? 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekarang tinggal pilih. Mengasihi Tuhan apa mengasihi dunia? Tuhan pernah berkata, kamu tidak bisa mengabdi, mengasihi kepada dua hal. Yang pertama, apa saudara? Tuhan. Yang kedua, mamon. Engkau harus pilih salah satu. Tidak bisa mengasihi Tuhan dan mamon sekaligus. Tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia dengan segala keinginannya sekaligus. Tidak bisa. Mesti pilih salah satu. Dan kalau salah satu, Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa, lihat, tidak ada di dalam orang itu. Kalau saya dan saudara mengasihi dunia dengan segala isinya, dunia menjadi prioritas hidup kita, fokus hidup kita, kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Wah, keras saudara-saudara ya. Jadi untuk apa kita menyebut dia Bapa kita? Enggak ada gunanya, saudara-saudara. Lalu seolah-olah Tuhan berkata dari surga, kamu tidak mengasihi aku kok. Kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Nah, Bapak Ibu, ada satu contoh ya di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Coba lihat Ibrani pasal 11, saudara-saudara di baliknya. Ayat yang ke-23, 24, 25, 26. Ini orang yang benar-benar tidak mengasihi dunia, tapi benar-benar dia mengasihi Tuhan. Coba, Ibrani 11 ayat 23, 24, 25, 26. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan ya. Karena iman maka Musa, oke ditayangkan di situ, setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sama-sama, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun karena
Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah atau pahala. Bapak Ibu, kalau kita diangkat menjadi anak presiden, seneng nggak, saudara? Waduh, ya, penyanyi kecil dari Banyuwangi itu luar biasa itu, saudara. Banyak yang ngangkat anak dia, saudara-saudara. Banyak sponsor, beasiswa, bahkan bos besar toh wawancarain dia kan. Kalau bisa, nak, Pak Tahir itu ya, kamu kuliah sampai S1, S2, S3. Waduh, ini bersyukur sekali orang ini, anak ini, saudara. Tadinya ngamen sama bapaknya di desa, tiba-tiba namanya melejit gara-gara nyanyi ojo dibandingke. Makanya saudara nggak boleh banding-bandingkan ya. Ojo dibandingke. Bayangkan saudara, setelah itu dia diajak nyanyi penyanyi terkenal di event-event yang besar, diundang terus. Banyak yang ngangkat anak dia. Wah, ini masa depannya indah ini. Tinggal ngomong saja, dana sudah ada, tinggal sekolah lanjut terus. Nah, Bapak Ibu, pasti si Farel ini bersyukur sekali, gitu ya. Apalagi saudara lihat, diangkat menjadi anak presiden. Musa, kata firman Tuhan, diangkat menjadi anak putri Firaun. Lihat saudara, selama umur 40 tahun dia ada di Mesir, dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Kemewahan, kekayaan, semua dia nikmati. Benar ya saudara? Tapi tadi firman Tuhan mengatakan apa? Dia mulai menyadari saudara, karena dia melihat situasi kondisi bangsanya yang hidup dalam perbudakan, penjajahan di Mesir. Lalu dia sadar satu hal. Kalau aku tinggal dalam kemewahan, tinggal dalam kenyamahan, tinggal di dalam Mesir ini, saudara, lalu kasih akan Bapa nggak ada di dalam dia. Dia tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi harta benda yang ada di Mesir itu. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan apa? Karena iman dia menolak diangkat apa? Disebut anak putri Firaun. Kenapa saudara? Ayat berikutnya. Coba, ada enggak di antara kita yang mengatakan seperti ini? Sama-sama, ayat yang ke 25. Sama-sama, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Siapa di antara kita yang lebih suka menderita? Nggak ada ya saudara-saudara ya. Kalau bisa sakit cepat sembuh, gitu kan saudara. Kalau bisa sakit jangan lama-lama. Atau yang kedua, kalau aku mati nggak usah melalui sakit. Loh, ada loh yang doanya begitu saudara. Nanti kalau aku dipanggil Tuhan nggak usah melalui sakit, apalagi sakitnya lama, sebulan baru mati. Itu menyiksa. Bukan hanya menyiksa diriku sendiri, menyiksa yang nunggu, yang jaga. Ada begitu saudara. Tapi lihat Musa. Karena dia mengasihi Tuhan. Sejak kecil ya, umur 3 bulan itu kan sama mamahnya. Pasti saya percaya mamahnya memberitahu. Ingat ya, kamu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Karena ada ancaman pembunuhan, maka aku lepaskan kau di sungai Nil supaya diketemukan oleh putri Firaun. Sengaja akhirnya diangkat, selamat dari pembunuhan itu saudara. Tapi ingat ya, besok kalau sudah waktunya engkau harus menolong umat Israel yang sedang menderita di Mesir, yang diperhamba, dijajah ini. Saya percaya firman Tuhan yang diajarkan sejak kecil, tertancap walaupun dididik dengan segala hikmat Mesir, lingkungan sekeliling penuh dengan penyembahan berhala. Imannya Musa bukan kepada berhala-berhala, imannya Musa tetap kepada Allah pencipta langit dan bumi. Makanya saudara-saudara, dia berkata, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ternyata kesenangan di Mesir, kenyamanan di Mesir, kenikmatan di Mesir, itu semuanya menjurus berbau kepada dosa. Bapak Ibu Saudara, kesenangan apa di dunia ini yang ujung-ujungnya membawa Bapak Ibu berdosa? Apa saudara?
Tahu ya, walaupun nggak disebut, saudara. Pergi ke tempat-tempat yang nggak benar, kesenangan bagi dia, tapi ujung-ujungnya berzina, ya, ujung-ujungnya berjudi, ujung-ujungnya hidup dalam percabulan, hidup dalam perselingkuhan. Nah, itu kesenangan, kenikmatan yang membawa kepada dosa. Nah, Musa menyadari itu, saudara. Semua kesenangan yang ada di Mesir ini, semuanya menuju kepada dosa. Dosa apa? Yang paling dominan saat itu adalah penyembahan berhala. Karena di Mesir ribuan dewa-dewa ada di sana. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, Musa mengasihi Tuhan, imannya diuji, saudara ya. Makanya dikatakan apa ayat berikutnya? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sama-sama sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudara, harta Mesir itu berapa? Saya percaya sangat banyak. Saudara, dimakan berapa keturunan gitu ya, nggak mungkin habis. Tapi lihat saudara, menganggap penghinaan demi Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Lihat, menderita demi Kristus, menghina demi Kristus, dihina demi Kristus, itu merupakan kekayaan yang lebih besar. Wah, saudara, ini sebenarnya satu bagian yang sangat penting. Banyak orang gak mau, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan banyak saksi, salah satunya adalah Musa, memberi contoh kepada kita. Beban kesenangan yang menjerumuskan di dalam dosa harus ditanggalkan. Kenapa? Karena imannya, pandangannya, ia arahkan kepada upah, kepada pahala. Apakah itu? Kristus. Jadi kita mendapatkan lagi yang namanya pahala itu apa? Kristus itu merupakan pahala. Di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Itu merupakan pahala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan yang namanya dunia dengan segala keinginannya, dengan segala nafsunya, saya dan saudara memiliki Kristus. Dan itu merupakan harta yang lebih besar dari semuanya itu. Tuhan pernah mengatakan, buat apa kamu memperoleh seisi dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, memang kita hidup di dalam dunia, tapi jangan sampai kita fokus semua tertuju kepada dunia ini. Lalu yang kedua, saudara, apa beban hambatan yang merintangi kita? Coba Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi ya, slide-nya selanjutnya. Yang kedua dikatakan dosa. Nah, ini dosa apa, saudara? Terjemahan aslinya mengatakan dosa yang mudah menjerat kita. Mungkin saudara melihat itu dosa nggak tergoda, betul ya, saudara? Oh, nggak tergoda. Oh, aku nggak tertarik. Tapi ada orang-orang tertentu yang melihat dosa A, B, C itu tertarik, menjerat dia. Betul ya, saudara? Ada orang yang berkata, walaupun aku tua, Pak Timotius, tapi nafsu birahi saya sangat besar. Waduh, saudara-saudara. Makanya saya nggak bisa ketemu wanita-wanita cantik. Wah, ngomong gitu sama saya, saudara-saudara. Sudah tua, gitu ya. 70-an tahun umurnya. Tapi dia ngomong gitu. Aku nggak bisa melihat perempuan cantik. Katanya gitu, saudara. Memang istrinya satu, tapi ada satu A, satu B, satu C. Coba lihat, saudara. Tapi puji Tuhan, dia berkata, aku ditangkap Tuhan. Bahkan sampai ekstrim, saudara. Di kamarnya dikasih salib besar. Supaya apa? Kalau aku mikirin dosa, mikirin kejahatan, mikirin kenajisan, aku ingat sama Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus dosaku. Sampai begitu loh. Saudara, sampai begitu? Enggak ya? Karena mungkin kita bisa berkata, aku bisa melawan dosa itu. Tapi bagi orang ini, dosa perzinahan, percabulan, itu sangat menjerat. Sangat menggoda. Seperti perangkap. Ya, jerat perangkap burung, kata Alkitab. Jadi di situ ada umpan, burung pasti makan, kemudian terperangkap. Dosa bagaikan perangkap seperti itu. Ayo Bapak Ibu, kita harus menyadari dosa mana yang merupakan perangkap, dan kalau kita tidak menghindar dan menjauhinya, pasti kita akan terperangkap di situ. Bapak Ibu yang tahu. Dan itu merupakan penghalang hambatan di dalam pertumbuhan iman kita. Matius 7, 20-23, Tuhan Yesus mengatakan apa? Coba sama-sama. Katanya lagi, oh sudah itu tadi aja.
Katanya lagi sama-sama, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu persis, saudara, semua dosa kejahatan yang dia tulis, dan ini dialami oleh masing-masing orang. Adam dan Hawa terjerat dengan dosa apa itu, saudara? Dosa apa? Seringkali ini ditanyakan ya, kalau begitu asal dosa itu dari mana? Dari ular? Ada yang menjawab dari ular ya, betul ya? Seperti di gambar itu. Tapi logikanya coba, walaupun ular itu menggoda ya, tapi kalau Adam Hawanya tidak mau, bisa berdosa nggak? Enggak. Aku lebih taat kepada Tuhan. Tuhan pernah mengatakan jangan makan buah ini, sebab kalau aku makan buah ini, aku nanti mati. Bukan hanya nanti, pasti mati. Harusnya gitu ya. Tapi coba ayat-ayat itu kalau Bapak Ibu baca, di situ ada dosa yang namanya apa? Keinginan, lalu masuk di dalam pikiran, lalu tindakan. Nah, firman Tuhan mengatakan buah ini menarik hati, memberi pengertian. Nah, ini saudara, keinginan. Ya, ngomongnya sih jalan-jalan, tapi akhirnya mampir dan beli enggak? Pasti suami kadang marah di situ ya. Tadi katanya jalan-jalan, lah kok mampir? Beli lagi. Di rumah kan banyak. Iya kan, di rumah di sini kan belum ada, jadi beli. Gak tahu apalah belinya, saudara. Gitu ya. Kadang-kadang suami berkata, wes. Tujuannya nge-mall tadi apa? Tujuannya apa? Jangan ke kiri ke kanan. Jadi lama, pulang malam sampai mall tutup. Karena ya itu tadi keinginannya sangat banyak. Nah, Bapak Ibu, ya nggak apa-apa sih uang-uangmu gitu ya. Tapi akhirnya tergoda nggak dari keinginan. Walaupun saudara lihat banyak sekali, oh indah, menarik. Kalau saudara nggak ingin, saudara menjauh nggak? Menjauh. Tapi kalau saudara malah dekati, waduh bagus sih. Wah iya ini perlu ini ya. Tas ini belum punya ini aku ya. Akhirnya saudara beli. Nah ilustrasinya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dosa apa yang begitu menjerat, apa istilahnya, membuat saudara jatuh ke sana, harusnya Bapak Ibu hindari yang namanya umpan dan perangkap itu. Tapi seringkali Bapak Ibu orang Kristen tidak menjauhi, justru mendekati. Tuhan berkata kepada Kain, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Jadi di sekeliling kita itu Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kita. Sangat mudah saya dan saudara jatuh di dalam dosa. Makanya ketika saya dan saudara berdosa, ketika sudah melakukan itu, maka beban dosa, hambatan itu harus disingkirkan. Dengan cara apa saudara? Dosa yang mudah begitu menjerat hidup kita harus disingkirkan. Harus mengaku dosa kita, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa saudara? Barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dia adalah pengantara mengampuni dan menyucikan dosa kita dengan darahnya. Jadi kalau sudah diampuni dosa kita, jangan berdosa lagi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa hambatannya? Ya, oke, berikutnya dikatakan tadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yaitu apa? Seringkali mata tidak tertuju kepada Yesus. Nah, saya kasih gambar apa itu? Kuda ya Bapak Ibu ya. Kenapa waktu pacuan kuda itu ada tutup mata? Ya. Supaya tidak ke sana, kemarin tidak ke kiri ke kanan, apalagi kalau ada kuda betina, nggak jadi lomba deketin kuda betina, saudara. Apalagi kalau musim kawin gitu ya. Wah, jadi gimana, harus ditutup. Nah, kadang-kadang nggak fokus kalau nggak ditutup gitu kan. Padahal Kristus itu dikatakan tadi penguasa, pemimpin, penyempurna iman. Nah, dia ada di depan, kita di belakang. Kalau kita ke kiri ke kanan, kita tidak akan sampai di mana Kristus membawa kita, dan akhirnya kita tersesat.
Bahkan kita terjatuh, saudara-saudara. Lalu slide berikutnya. Ada ilustrasi yang sangat mudah kita mengerti ya. Kalau begitu, pandangan itu harus kepada Yesus. Coba ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Ini akhirnya artinya apa? Pandanglah terus, fokuslah terus kepada Yesus. Kenapa? Coba seorang anak itu, ya umur berapa itu? 4 tahun gitu ya? Katakanlah 3 tahun. Itu pandangannya kemana ya? Kemana saudara? Yang nggak punya anak nggak tahu. Yang punya anak atau ponakan cucu. Kalau punya anak kecil segitu saudara, itu pandangannya terus kemana? Sekarang ke game, papa mamanya nggak dipedulikan. Sekarang, betul ya? Anak nangis, daripada nangis kasih handphone, diem. Wah ini saudara ya, anak ini pandangannya kepada kedua orang tuanya. Di tempat kami ada seorang jemaat yang punya anak kecil. Biasanya ada anak yang mau seperti piala bergilir. Betul saudara? Digendong A mau, digendong B mau, bahkan digendong C tertawa-tertawa gitu ya. Tapi ada anak yang mau didekatin aja udah nangis, gak mau dia. Ini anak yang baik, supaya penculik gak bisa nyulik saudara ya. Tapi bentuk piala bergilir tadi sangat mudah diculik gak? Apalagi dikasih permen, dikasih handphone. Nah saudara, ketika jemaat ini mau ke mana ya, ke ruang sebelah atau kemana, anaknya selalu ikut. Gitu ya saudara. Diajak yang lain, ayo ikut sini, mama lagi ada keperluan ini, nangis. Lalu saya berkata ini anak yang baik ini. Fokusnya tetap kepada mamanya, tetap kepada papahnya. Saudara, diajak jemaat yang lain gak mau, dikasih apa yang gak mau. Nah harusnya Bapak Ibu, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Maka fokus kita, mata kita, pandangannya terus kepada Dia. Terus kepada Yesus Kristus yang dikatakan apa? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa orang Kristen merasa lemah? Kenapa orang Kristen merasa putus asa? Orang Kristen pada zaman surat Ibrani, Bapak Ibu, itu juga punya pergumulan masalah yang mungkin juga sama dengan kita. Ada di antara mereka yang dibuat miskin oleh pemerintah Roma pada saat itu. Ada yang harkat martabatnya diinjak-injak oleh orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang kaya. Mereka seperti buruh yang juga ditekan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-11, taruhannya nyawa demi imannya. Ada yang digergaji, dipotong-potong, dikuliti, diadu dengan binatang buas, dilempar ke jurang. Mereka nggak punya tempat tinggal, dibuat miskin, tinggal di goa-goa. Mereka pakai pakaian kulit, kata Alkitab, tetap merasa kedinginan. Bayangkan saudara, itu tokoh-tokoh iman seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mereka terus ingat akan Dia, ingat akan Tuhan. Kalau tidak fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Mereka akan menjadi putus asa dan lemah. Makanya firman Tuhan mengatakan, saya dan saudara dalam perlombaan iman, saudara, pandangan kita, fokus kita seperti seorang anak kepada Bapa, yaitu kepada Tuhan. Ingatlah selalu akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah pada pagi ini apa yang Bapak Ibu alami? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, 13, dan 14. Mengatakan apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa sebelum sampai ke finish. Sebelum menyelesaikan perlombaan iman kita itu. Sudah kurang sedikit lagi, kurang sebentar lagi, garis finishnya sudah kelihatan. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Coba slide berikutnya. Dikatakan apa saudara? Coba sama-sama kita baca 2-3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini bicara apa ini saudara? Tangan yang terangkat seperti tadi Bapak Ibu mengangkat tangan. Betul ya saudara? Apa artinya? Menyembah Dia.
berdoa. Angkat tangan selalu simbol dari berdoa, menyembah Dia. Lutut yang goyah, sudah tidak bisa berlutut lagi. Ini juga merupakan sikap berdoa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu memberi sikap yang sederhana supaya kita kuat, supaya kita menang, supaya kita bisa melanjutkan perlombaan, supaya kita bisa melawan hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan itu. Hanya satu hal, yaitu apa? Tangan terus terangkat, lutut tetap kuat untuk berlutut menyembah Dia. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Sebab itu kuatkanlah lutut yang goyah. Lalu apa lagi, saudara? Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, ini bukan hanya secara fisik sebenarnya, tapi secara rohani. Tuhan mau supaya kita kuat dengan membangun iman kita, rohani kita, dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, slide yang terakhir dikatakan apa? Jadi tidak ada lagi alasan, apa saudara? Terus lemah gitu ya, nggak mau maju, nggak. Kenapa? Saya dan saudara itu nggak sebanding gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ingatlah akan Dia. Ayat 4 tadi bagus. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum pernah mencurahkan darah. Yesus waktu bergumul di Taman Getsemani, Dia sudah mencurahkan darahnya, menetes ya, seperti keringat itu melalui pori-pori, itu darahnya yang tercurah. Jadi alasannya gak sebanding. Ingat akan Kristus. Kalau kita melalui pergumulan apapun juga, ingat akan Tuhan. Yang kita lakukan gak sebanding dengan apa yang dilakukan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, memberkati kita, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami hidup dalam perlombaan iman kami demi tujuan pertumbuhan kedewasaan iman kami. Kami menyadari Tuhan ada banyak hambatan, rintangan yang mengganggu perlombaan iman kami. Tetapi firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kami supaya kami bangkit kembali. Karena kami tahu garis finish sudah ada di depan mata kami. Oleh sebab itu kuatkan tangan kami yang lemah. Kuatkan lutut kami yang goyah, supaya kami boleh menyelesaikan pertandingan perlombaan iman ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.